Halo everyone, kali ini Bapak akan menjelaskan tentang Olimpiade yang akan dilaksanakan. Silakan diperhatikan contoh soalnya ya. Ini soal nomor 1. 3 kelas A, B, dan C berturut-turut terdiri dari 10 siswa, 20 siswa, dan 15 siswa. Rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas 55 jika rata-rata kelas A dan C berturut-turut 56 dan 65, maka rata-rata nilai kelas B berapa? Ya, dimana kita tahu kelas gabungan ya misalnya rata-rata kelas gabungan kita misalkan dengan C ya. Dimisalkan dengan C. Kemudian untuk kelas rata-rata kelas A disimbolkan atau dimisalkan dengan A ya. Kemudian rata-rata kelas C disimbolkan dengan B ya, boleh ya. Atau inilah ya, rata-rata kelas gabungan kita misalkan dengan D lah ya. Ini kita misalkan dengan C itu sendiri. Kemudian rata-rata kelas B disimbolkan dengan B ya. Sehingga rata-rata kan nilai yang digabung ya, nilai yang digabung dijumlahkan ya, digabung. Kita jumlahkan semuanya, kemudian dibagi dengan gabungan ya. Di mana ini biasa frekuensinya ini. Kita misalkan tadi gabungan D ya. D sama dengan, kita gabungkan ya. Untuk mencari ini, kita kalikan dengan ini, banyaknya siswa kelas A 10, B 20 ya. Nah, jadi 10 dikali dengan kelas A. 10 dikali A ditambah dengan 20 dikali B ya. Kemudian kita tambahkan dengan apa lagi? (15) ya yang kelas C karena digabung. 15 dikali C. Kemudian ini jumlah siswanya kita jumlahkan. Kan rata-rata rumusnya seperti itu ya, bagikan dengan jumlah ya, karena digabung kita jumlahkan semua siswa. Kita masukkan apa yang diketahui bahwa rata-rata yang kelas A ini 56, sementara yang kelas 7 ini ya, yang C-nya itu 65. Di mana A sama dengan rata-rata 56 dan yang C itu 65 ya. Tinggal kita masukkan nilainya everyone. Gantikan dengan nilai yang diketahui ya everyone. Tinggal Bapak kalikan 10 dikali 56, 560 ya. Kemudian ditambah dengan 20B ya. B-nya belum diketahui ya. 15 dikali dengan 65 ya everyone.
Begitu juga ini langsung dijumlahkan 10 tambah 20 tambah 15 hasilnya 45 ya everyone. Oke, kita jumlahkan ya everyone. Yang bisa dijumlahkan maka kita jumlahkan. Ini 560 ya ditambah 2B ya. 20B ya, 20B. 20B. Kemudian ini 15 kali 65 berapa ya? 975 ya. Ya, dibagi dengan 45 menghasilkan rata-rata gabungannya ya. Di mana rata-rata gabungan pada soal ini rata-rata nilai gabungan dari ketiga kelas adalah ini ya. 55 ya. Nih. Ketiga kelas adalah 55 nih. Ada kita tambah tulis ya. Kadang ada yang tidak menulis keterangannya, boleh mungkin tergantung penulisnya ya. Atau tergantung yang menulis bukunya. Oke. Karena 55 maka hasilnya harus sama dengan 55 ya everyone. Atau Bapak enter ke bawah seperti ini ya. Ya, ini 45-nya pindah ke kanan, jadi kali ya everyone. Begitu juga ini 975 kan bisa dijumlahkan dengan 560 ya everyone. Karena dia konstanta atau angka ya, dalam bentuk angka bisa dijumlahkan. Maka berapa? 560 tambah 975 berapa tuh? 1535 ya. Ditambah 20B itu sama dengan 55 kali 45. Coba dilihat kembali 560 tambah 975 ini 3 ya. 1535 ya tambah 2B. Kita kalikan berapa nih? 55 dikali dengan 45 kira-kira berapa hasilnya everyone? Ayo dihitung ya everyone. Mari kita hitung kira-kira 55 kali 45 hasilnya berapa? 2475 ya. Maka 2475 itu hasilnya sama dengan 1535 ditambah 20B ya, karena kita ingin mencari B. Maka 20B sama dengan ini 2475 dikurang ya, ini karena positif dipindah ruas jadi kurang. Ya everyone. Kemudian coba kalian kurangkan ya everyone, 2475 kalian kurangkan dengan 1535 menghasilkan berapa? 940 ya. Maka 20B sama dengan 940. Kita ingin mencari nilai ini B, maka 20-nya dipindah ke kanan jadi bagi ya everyone. Bagi 20 menghasilkan 47 ya. Jadi rata-rata nilai kelas B itu adalah 47 ya. Jika ditanya nilai rata-ratanya ya everyone. Bentar ya, ini soal nomor 3 nih. Ini soal nomor 3. Kita lanjutkan soal selanjutnya ya everyone. Tadi baru soal nomor 1 ya.
Soal nomor 2 kita bahas nilai X tambah tambah super X ya, tambah super X itu hasilnya adalah 1. Diketahui ini nilainya 1. Bagaimana nilai dari 2 kali X pangkat 20 tambah 2 per X pangkat 20 itu berapa nilainya? Boleh ya, kita uraikan gimana caranya. Ini kita pertama langkah pertama, kedua ruas kita pangkat 2 ya, atau kuadratkan ya. Pangkat 2 atau dikuadratkan sama ya, kuadratkan ya. Ini maksudnya yang ini kita kuadratkan. Yaitu ya maksudnya yang dikuadratkan yang diketahui ya. Karena ini dikuadratkan maka ini artinya gini ya. Kita kalikan dengan ini. Ini kali ini ya dikuadratkan. Kemudian 1 dikali 1 juga. Kedua ruas ya. Di sini pangkat 2, sini pangkat 2 ya. Atau sama-sama dikali seperti ini. Kita kalikan X dikali dengan X yang di sini ya everyone. Jadi dapatlah X pangkat 2. Kemudian X dikali super X. X kali 1 bagi X hasilnya 1 ya. Tambah 1 super X kali X hasilnya 1 juga ya karena positif. Super X kali super X artinya 1 kali 1 X kali X pangkat 2 ya everyone. Jadi itu super X pangkat 2 ya. Selanjutnya 1 kali 1 yang sebelah kanan itu hasilnya 1 ya everyone. Tinggal kalian tulis angka 1 ya sama dengan 1. Ya, ini karena 1 kali 1 hasilnya adalah 1. 1 tambah 1 kan bisa dijumlahkan. Ini hasilnya adalah 2. Bapak ganti 2 ya. Kemudian 2 positif dipindah ke kanan jadi kurang ya. Maka 1 dikurang 2 hasilnya adalah min 1. Seperti itu ya everyone. Kemudian ini ya. Ininya kita kalikan dengan yang ini ya everyone. Kita ketahui bahwa X tambah super X itu dari soal hasilnya adalah 1. Begitu juga X tambah 1 per X pangkat 2 tambah 1 per X pangkat 2 itu hasilnya min 1 ini. Kita cari tadi hasilnya min 1 ini. Maka ini ditulis ya min 1 dikali 1. Ya, X tambah super X itu sama dengan 1 ya, sesuai dengan apa yang diketahui. Ini yang diketahui ya. Ya everyone, yang Bapak tandai biar kelihatan sedikit. Kemudian tinggal kalian kalikan seperti biasa X pangkat 2 dikali X jadi X pangkat 3 ya everyone. Jadi X pangkat 3 nih. Kita hapus ya ini ya. Karena kalau kali pangkatnya dijumlahkan ya. Kemudian X pangkat 2 dikali ini X pangkat 2 dikali dengan super X. X pangkat 2 kali 1 X pangkat 2 bagi X. Jadi 2 pangkatnya ini 2 ini 1. Jadi dikurangkan ya karena tanda bagi. Pangkatnya dikurangkan. Begitu juga dengan ini. Nih, super X pangkat 2 dikali ini X itu menghasilkan super X ya.
Ya X kali 1X ini sama-sama pangkatnya dibagi X, maka jadi jawabannya seper X. Jadi seper X pangkat 2 dikali seper X pangkat 3 menghasilkan seper, ya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, ya ini kali ini ya. Jadi seper X pangkat 3 ya everyone. Ini duanya kita hapus dengan 3. Kita ganti dengan angka 3 ya everyone. Kemudian min 1 kali ini ya, min 1 kali kali 1 ya. Itu hasilnya adalah min 1. Kemudian, ya karena diketahui X tambah seper X ini, itu hasilnya adalah berapa? 1 tadi ya, yang diketahui dari soal. Ya boleh Bapak ganti 1 ya everyone. Ya, ini boleh satunya dipindah ke kanan ya. Kita pindah ke kanan ya. Ini positif. Pindah ruas jadi negatif. Ya. Kemudian min 1 dengan min 1. Ini min 1 kurang 1 itu adalah min 2. Langkah berikutnya, ini kita kalikan ya. Ini. Langkah berikutnya adalah X pangkat 3 ditambah 1 per X pangkat 3. Kita kalikan dengan ini. X pangkat 2 ditambah 1 per X pangkat 2 ya. Oke, kita lanjutkan. X pangkat 3 ditambah seper X pangkat 3 itu hasilnya min 2. Ya, kalian tulis sama dengan min 2 dikali dengan min 1 ya. Min 1 ya everyone. Min 1. Min kali positif ini hasilnya berapa? Negatif kali negatif ya, bukan kali positif. Hasilnya adalah 2. Kemudian ini X pangkat 3 dikali X pangkat 2. Pangkatnya dijumlahkan ya, karena ini adalah perkalian, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 3 tambah 2 hasilnya adalah 5. Ya, apabila dijumlahkan, ya apabila variabelnya sama ya everyone, jika tidak sama maka tidak bisa dijumlahkan. X pangkat 3 dikali dengan seper X pangkat 2, ya X pangkat 3 dibagi X pangkat 2. Atau X pangkat 3 dikurang 2 ya. Pangkatnya kita kurangkan karena ini adalah bagi. Karena 3 kurang 2 hasilnya 1, jadi X pangkat 1, X ya ini. Ditulis X saja, langsung saja Bapak tulis X. Ya everyone. Kemudian 1 per ini. X pangkat 3 dikali dengan 1 per X pangkat 3 dikali dengan X pangkat 2. Ya, X pangkat 2 per X pangkat 3. Kita bagikan X pangkat 2 menghasilkan 1 per X ya. Kemudian ini ya, 1 per X pangkat 3. Kita kalikan lagi dengan 1 per X pangkat 2 menghasilkan pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya everyone. Jadi 1 per X pangkat 5 ya. Ini diganti dengan 5. Atau pangkatnya dijumlahkan ya, 3 tambah 2 hasilnya adalah X pangkat 5 ya. Kemudian tadi sama dengan 2 ya, karena sini sama dengan 2. Langkah berikutnya, karena ini X tambah 1 per X itu hasilnya adalah 1 sesuai dengan apa yang diketahui. Kemudian positif 1 dipindah ruas ke kanan jadi tanda kurang ya. Atau kedua ruas kita kurangkan dengan 1. Jadi 2 kurang 1 ini adalah 1. Jadi X pangkat 5 tambah seper X adalah 1. Sama dengan 1. Langkah berikutnya, ya silakan dicatat di ini ya.
buku, dicoba-coba. Langkah berikutnya ininya kita pangkatkan 2 ya. Ini kedua ruas kita pangkatkan 2. Kedua ruas kita kuadratkan ya. Ya, boleh kalian ini kalikan ya. Berarti ini sama dengan 1 kali 1 ya everyone. Kita kalikan X pangkat 5 dikali X pangkat 5. Jadi X pangkat 5 ditambah 5 ya. Karena perkalian dijumlahkan apabila bilangan pokok atau X-nya sama ya. Jika tidak sama, maka tidak bisa dijumlahkan ya. X pangkat 5 dikali dengan 1/x pangkat 5 itu hasilnya adalah berapa? 1 ya. Tambah 1. Kemudian ini 1/x pangkat 5 kali x pangkat 5 masih juga hasilnya 1. Jadi 1/x pangkat 5 dikali dengan 1/x pangkat 5, maka pangkatnya dijumlahkan yang di bawah ya. Artinya pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. Jadi 5 tambah 5 hasilnya adalah 10. Ini maka hasilnya Bapak 1 kali 1. Ini 1 kali 1 ya. Hasilnya adalah 1. Kemudian 1 tambah 1 hasilnya adalah 2. Ya, kita hapus. Kemudian ini 2 positif dipindah ruas ke kanan jadi tanda kurang ya everyone. 1 kurang 2 hasilnya adalah -1. Ya, ini ya. Kita pangkatkan 2 lagi ya. Kedua ruas kita kuadratkan nih. Untuk yang ini lagi kedua ruas kita kuadratkan. Di mana artinya ininya kita kita kalikan ya. Kuadratkan. Atau langsung Bapak jabar nih, berarti ini kali ini ya. Contoh pangkat 2 kali 2 ya artinya. Sama dengan 2 kali 2. Begitu juga ini. Jadi negatif 1 kali negatif 1 hasilnya Bapak 1 ya. Boleh juga kalian tulis sama dengan 1. Atau dihapus saja ya, sama dengan 1. Jadi X pangkat 10 dikali X pangkat 10 menghasilkan X pangkat 20 ya everyone. Ini aja ya, Bapak copy ke sini. Jadi ini X pangkat 20. X pangkat 20 ya everyone. X pangkat 10 kemudian kita kalikan dengan 1/x pangkat 10 menghasilkan 1. Kemudian 1/x pangkat 10 dikali x pangkat 10 menghasilkan 1. Ya, kenapa 1? Karena x pangkat 10 kali 1, x pangkat 10 bagi x pangkat 10 ya sama ya bilangannya. Pangkatnya sama, jadi x pangkat 0 hasilnya adalah 1. Setiap bilangannya pangkatnya 0 hasilnya adalah 1. Everyone. Kemudian ini caranya sama dikali dengan ini. Ya, kita kalikan semuanya sesuai dengan ketentuan. Maka kalau pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut ya. Jadi kalau ini kali ini ya bilangan ini ya basisnya atau perubahan X-nya ini sama, maka pangkatnya dijumlahkan ketika dikali. Maka 10 tambah 10 hasilnya adalah 20 ya everyone. Ini adalah sama dengan 1 sesuai yang telah kita hitung bahwa 1 tambah 1 bisa dijumlahkan hasilnya adalah sama dengan 2. Ini 2 positif dipindah ke kanan. Jadi tanda kurang ya. Jadi ini hasilnya adalah -1 karena 1 dikurang 2 sama dengan -1. Langkah berikutnya apa everyone? Langkah berikutnya kita lihat apa yang ditanya bahwa nilai dari ini ya.
Kita sampai mana tadi? Yuk kita lihat sampai sini ya everyone. Ternyata ini sama juga dengan artinya 2 dikali dengan ini ya. Ininya 1 ya everyone. Artinya 2 kali X pangkat 20 sama dengan 2X pangkat 20. 2 kali ini 2 dikali dengan 1 per X pangkat 20 sama dengan 2 per X pangkat 20 ya. Ya, karena ini KPK-nya dari ini atau ini ya, kita lihat duanya kita keluarkannya supaya bisa patokan ke sini ya. Ternyata ini hasilnya tadi adalah min 1. Min 1 ya everyone. Tinggal kita gantikan ininya dengan min 1. Ya, atau Bapak hapus saja ya, min 1. Jadi 2 kali min 1 hasilnya min 2. Jadi kunci jawabannya adalah min 2 ya everyone. Hasil dari ini adalah min 2. Kita lanjutkan ya everyone. Soal lanjutan. Ya, ini soal lanjutan ya everyone. Ini nomor 4 nih. Nilai 0,5x pada gambar di bawah ini adalah ya, kita lihat gambarnya ya, boleh kalian luruskan lagi ya. Boleh kalian tambah gambar ya. Ya, ini ya Bapak tambah garis nih. Garisnya diperpanjang. Bapak tambah garis, Bapak lukis ya. Karena matematika seperti itu ya, kita coret. Ternyata ini ya, ini garis dengan ini ada panahnya adalah sejajar. Ini artinya boleh diperpanjang ya. Kalian panjangkan sendiri, kalau tidak bisa diperpanjang silakan. Tapi garisnya harus lurus ya, jangan miring. Terlihat bahwa Bapak tulis ini ya. Sudut yang di sini, sudut yang dibentuk sini kita misalkan adalah A. Ya. Itu dengan 110 derajat adalah sudut yang berada berseberangan ya. Ya, dia berseberangan. Ya, dalam berseberangan ketika garisnya kita perpanjang ya everyone. Silakan dibayangkan. Jadi misalkan ini ya, sudut yang di sini A, maka A sama dengan 110 derajat ya, karena sudut yang saling berseberangan itu sama besar. Dan yang kita misalkan di mana yang posisi sebelah sini ya, ini tadi A, kita misalkan yang bawahnya adalah B ya. Kita samakan ya, ini A kecil maka situ A kecil juga. Kita misalkan B, itu karena B dengan ini ya, garis ini dengan yang 2X ini saling dalam berseberangan ya, kalau ketika garisnya kita perpanjang jadi hasilnya 2X. Karena ini A tambah B, ya itu A tambah B itu pemisalan, hasilnya adalah 264 sesuai dengan apa yang diketahui ya everyone. Kemudian kita gantikan A-nya itu dengan 110 karena A-nya sama dengan 110 ya. Ya, A sama dengan 110 ini. Bisa kalian ganti A-nya dengan 110. Kemudian B-nya sama dengan 2X ya. Ini B diganti dengan 2X.
Karena ini angka, kita pindah ke sebelah sini ya, kanan. Jadi tanda kurang. Ya, atau kedua ruas kita kurangkan dengan ini. Maka ini hasilnya berapa ya, everyone? 164 ya. Maka 2x sama dengan 164. Kita ingin mencari x dulu ya. Maka 2-nya tanda kali kita pindah. Ini bukan 164 ya, 154 nih. Jadi 2x sama dengan 154 ya. Karena 264 dikurang 110, 154 ya. Karena 2-nya kali dipindah luas jadi bagi. Hasilnya adalah berapa nih? 77 ya. Namun yang ditanya pada soal nilai dari 0,5 dikali 77 ya. Jadi 0,5 dikali 77. Itu sama dengan berapa? 77 bagi 2 ya. Ya, everyone. Ya, karena 0,5 artinya setengah dari 77. Ya, dilihat boleh jawabannya pecahan ya. 2 kali 8 mendekati 77. 3 berapa? 3 berapa ya? 16 bagi 2, 8 ya. 38,5 ya. Jadi nilai dari 0,5x adalah 38,5 sesuai dengan apa yang ditanya ya, everyone. Sampai di sini semoga bermanfaat ya, everyone. Kita lanjutkan ya, everyone. Soal lanjutannya nomor 4. Suatu kata sandi yang terdiri dari 3 huruf hidup ya, dan 3 angka berbeda dengan susunan bebas akan disusun dari 5 huruf hidup. Angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Banyak kata sandi yang dapat disusun adalah otomatis kata sandinya berbeda ya, everyone. Huruf hidup itu kita tahu huruf vokal ya, yaitu A, E, I, O, dan U ya. Dimana persyaratannya 3 huruf hidup dan 3 angka yang berbeda ya, everyone. 3 huruf hidup karena angkanya tidak boleh berulang ya. Contohnya 3 huruf hidup. Contoh yang dimaksud kata sandi misalnya 3 huruf hidup A, E, I, 0, 1, 2 ya. Ini contoh kata sandi. Atau boleh juga A, E, O, 0, 1, 2. Ini ada berapa banyak kira-kira ya. Otomatis kita menggunakan kombinasi ya. Kombinasi artinya angkanya tidak boleh berulang ya. Ya, everyone. Kita gunakan kombinasi ya. Dibaca lagi ya. Angkanya gimana, boleh berulang atau tidak, dibaca lagi. Ya, contoh kata sandinya ya. Gunakan kombinasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Yaitu kombinasi 5 yang diambil dari 3. 5 yang diambil kombinasi ya. 3 yang diambil dari 5 ya, kombinasi 5. Kemudian kita kalikan dengan
Ya, karena 3 huruf hidup ya ini, maka 3 huruf hidup yang diambil dari 5 huruf hidup yang tersedia. Jika huruf hidupnya yang tersedia ada 5 huruf hidup. Namun kalau ini ganti 4, boleh kalian ganti 4 ya, sesuai dengan apa yang ditanya dan diminta. Kemudian ini 10 ya. Ini artinya 3 angka yang diambil dari 10 ya, atau disebut dengan kombinasi. Maka hasilnya kita ini ya. Kombinasi artinya 5 faktorial, ini 5 ya, 5 di sini. 5 faktorial sama dengan 5 dikurang 3 faktorial 3 faktorial. Kemudian kita kalikan dengan 10 faktorial ya. Per 10 dikurang 3 faktorial. Ini ya, sini 10 faktorial dikurang dengan 10 dikurang 3 ya. Faktorial 3 faktorial. Yaitu rumusnya ya everyone. Gunakanlah rumus yang telah diajari guru. Sehingga 5 faktorial ini ya kita coret ya. Bentar ya, ini Bapak coret di sini dulu. Ini ya. 5 faktorial artinya 5 dikali 4 dikali 3 faktorial ya. Sehingga ini ya. 3 faktorial dengan 3 faktorial boleh kalian sederhanakan dengan coret. Ya, sama-sama bagi 3 faktorial. Dan 5 dikurang 3 hasilnya adalah 2 ya. 2 faktorial ya. 2 faktorial sama dengan 2 kali 1. Ya. Kemudian ini kalian coret ya. Ini udah dibagi tadi. Ini ya. 3 faktorial dengan 3 faktorial dia dibagi. Tinggal 5 kali 4 berapa? 20 bagi 2 kali 1. 10 ya. Kemudian ini ya. 10 faktorial. Ini artinya 10 dikurang 3 hasilnya 7 faktorial. Kemudian 10 ini sama dengan 10 dikali 9 kali 8 kali 7 ya. Ya, tidak perlu diuraikan sampai habis ya, boleh menggunakan sistem coret. Ya, atau kalau kalian jabarkan maka waktunya lama ya. Ya, ini kita sederhanakan. Maka sisalah 10 kali 9 kali 8 hasilnya berapa? 720 ya. Ini hasilnya 720. Bapak ganti dengan 720 langsung dikali kemudian X faktor 3 faktorial sama dengan 3 kali 2 kali 1 ya everyone. Dimana 3 kali 2 kali 1 hasilnya adalah 6. Maka 720 dibagi 6 bisa ya. Berapa hasilnya? 6 kali 12, 120 ya. Maka ada 1200 cara ya everyone. 1200 cara ya. Ada 1200 cara yang berbeda ya. Ternyata ini tak mungkin kita tulis ini sebanyak 1200 cara ya. Otomatis penuh bukunya ya. Ternyata ada trik-trik bagaimana menghitung lebih cepat. Oke everyone, kita lanjutkan soal selanjutnya. Bentar ya, ini mengingat
Ini ya. Yang ini tidak terpisah ya. Jika A dan B dua kejadian dengan peluang tidak terjadinya B ya, bukan ini komplement dari B, maksudnya 0,45 peluang dari A gabung A irisan B ya. Ini di satu ini. Di satu ini mana? Di gini kan. Sama dengan 0,45 dan P peluang A gabung B sama dengan, ini peluang ya, peluang A irisan B tadi sama dengan 0,5, peluang A gabung B sama dengan 0,85, maka peluang tidak komplement dari A sama dengan berapa? Atau peluang yang anggotanya bukan anggota A ya. Mari kita bahas sama-sama di mana kita gunakan rumus peluang ya. Kira-kira kita tulis dulu apa yang diketahui dari soal ya everyone. Dibaca lagi, disimak. Gimana cara menghitungnya? Ini ya Bapak tulis peluang ini Bapak baca kembali, peluang bukan kejadian B atau bukan anggota B itu 0,45 ya bacanya. Kemudian ada peluang ini gabung di sini ya, ini bukan angka nomor 5. Nah, ini. Irisan dari A dan B itu 0,45 ya. Kita gunakan rumus ya. Gimana rumusnya itu? Boleh gunakan rumus himpunan. Harus ingat ya bagaimana tentang himpunan. Ternyata pelajaran himpunan ada kaitan dengan peluang ya. Jadi untuk mencari himpunan kan ini artinya peluang A gabung B, artinya peluang terjadinya A dikali peluang terjadinya B dikurang dengan peluang irisan ya. Peluang yang diiriskan ini. Kita copy ke sini. Itu sama dengan kita ketahui yang ini berapa? 0,85 ya. Itu 0,85 itu sama dengan peluang A-nya berapa? Peluang A. Ini peluang A belum diketahui ya. Peluang B belum diketahui. Karena belum diketahui kita copy ya everyone. Ini peluang irisan A irisan B ya, ini hasilnya 0,45. 0,45. Ya, peluang terjadinya himpunan ini ya, diketahui. Ya, peluang terjadinya ini ya, himpunan B komplement. Coba kalian gambarkan diagram Venn-nya supaya mengerti atau gimana. Ini ya, misalnya ini himpunan A, kemudian kalian iriskan, kita edit ya. Ini peluang
peluang dan A dan B ternyata saling beririsan ya, irisannya di sini nih. Ya, irisannya sebesar berapa tadi? 0,45 ya. Dia berada di tengah-tengah irisan A dan B. Ya, irisan A dan B di sini. Sementara ini ya, A-nya kita misalkan ya tulis simbolnya. Ya, misalnya A-nya sebelah kiri ya. Lingkaran sebelah kiri, kemudian B-nya sebelah ini lingkaran B yang di sini ya everyone. Kita hitung gimana cara untuk mencari peluang kejadian terjadinya B. Ya, dalam matematika, kalau peluang terjadinya A ini satu lingkaran dianggap penuh ya, peluang kejadiannya harus 1. Jadi, maka, ya ini peluang terjadinya B. Peluang terjadinya B itu sama dengan 0,55 ya. Dapat 0,55 dari 1, peluangnya maksimal adalah 1 ya. Kalau 1 sudah pasti terjadi, dikurang 4,5 hasilnya 0,55. Ya everyone. Bentar, coba kita cek lagi ya. Ada yang kesalahan tidak? Peluang A dan B ya. Ini ya 0,45 ini dapatnya dari sini ya everyone. Dari irisan peluang A dan B yang di sini. Yang bagian P dan B ya. Kita masukkan nilai peluangnya, ini PB-nya 0,55 ya. 0,55. Kita kurangkan, ini hasilnya berapa nih everyone? 0,1 ya. Ya, 0,1 kan. Kita ingin mencari peluang terjadinya A, maka ini dipindah ke sebelah ini, sebelah kiri, luas kiri, jadi tanda kurang ya everyone. Dapatlah peluangnya, peluang A itu sama dengan 0,75. Namun yang ditanya peluang yang terjadi, bukan yang dimaksud selain peluang terjadinya yang A ya. Maka peluang terjadinya A itu 1. Kalau digabung ya peluang A dengan peluang yang bukan terjadinya anggota A, itu hasilnya adalah ketika dijumlahkan hasilnya 1, maka kita kurangkan jadi peluangnya 0,5 atau 1/4 ya everyone. Ya, semoga apa yang Bapak sampaikan bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat untuk belajar ya everyone.